sudah harus mandi dan berpakaian baju yang rapi ya. Sienna, jangan sambil makan satu ibadah. Kamu habisin dulu sebelum ibadah ya. Nanti kalau udah di ibadah, jangan makan lagi, oke? Kamu juga nggak boleh main HP ya saat ibadah. Oke, teman-teman di rumah juga ya, jangan sambil main HP atau makan-makan. Apalagi Sienna. Nah, kita juga harus berdoa dengan sungguh-sungguh dan bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan juga mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apalagi Luis. Oh iya ya, kita harus mengikuti arahan dari kakak-kakak. Ikuti dengan penuh semangat. Selamat beribadah teman-teman. Shalom teman-teman. Sekarang Sherry ingin mengajak teman-teman memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kepada kamu dan pula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa ya memperkatakan Mazmur 91 setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini ketemu lagi sama Kak Hana, Kak Eni, dan Kak Viola. Kita sapa lagi yuk Kak, bareng-bareng adik-adiknya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Wah, Kakak yakin adik-adik udah pada siap semua untuk memuji Tuhan, betul? Yes. Oke, kalau gitu Kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Wah, ayo semua bangkit berdiri. Ayo Kak, kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Lebih
Adik-adik, sekarang kakak mau ajak kita tidak boleh takut lagi pada apapun. Ya kan Kak Hana? Betul Kak. Kenapa Kak? Karena ada Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Amin. Ah, kalau gitu ada lagu yang mengatakan kita nggak boleh takut. Lagu apa ya Kak? Apa tuh Kak? Yang banyak musuh. Ah, kita nyanyi aja ya. Oh, iya. Ayo siap. Oke deh Kak. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Biar semangat. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan goyah-goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Kalau ada musuh, kita nggak boleh takut. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Katakan takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Siap ya? Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Allah sumber kemenanganku. Sekarang tepuk tangan di atas kepala, katakan kaulah kuatku. Kaulah kuatku, tepuk tangan di atas kepala semua. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, kemenanganku. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kakak mau undang adik-adik untuk memberikan sikap yang terbaik. Sekarang duduk yang manis, kita mau arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Allah yang hebat, Allah yang melindungi setiap kita anak-anaknya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur buat semua yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Kirala pasyandara labara labayash. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
adik-adik. Kakak mau nanya dulu nih sama adik-adik, masih pada inget nggak tahun ini tahun apa? Betul, tahun ini adalah tahun integritas. Jadi, apa yang timbul di dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Oke, sebentar kita mau mendengar firman, tapi sebelum mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Sikap berdoanya yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami masih boleh mengikuti kebaktian online. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman. Tuhan yang pimpin setiap kami, agar kami boleh duduk diam, kami boleh mendengarkan, kami boleh mengerti firman yang disampaikan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan amin. Tema firman Tuhan kakak hari ini adalah persembahan itu penting, dan kakak akan cerita tentang Kain dan Habel. Oke. Nah, adik-adik masih ingat nggak Kain dan Habel itu adalah anaknya siapa? Iya, Kain dan Habel adalah anak Bapak Adam dan Ibu Hawa. Nah, yang pertama itu adalah Kain. Kain adalah seorang petani. Dan yang kedua adalah Habel. Habel seorang peternak. Setelah beberapa lama mereka bekerja, mereka mau mempersembahkan persembahan buat Tuhan, adik-adik. Karena Kain adalah seorang petani, ia mau memberikan persembahan, yaitu hasil dari tanahnya. Dan karena Habel adalah seorang peternak, Habel mau memberikan anak sulung dari kambing dombanya sebagai persembahan kepada Tuhan. Adik-adik, saat memberikan persembahan, ternyata Tuhan tahu kalau Kain itu memberinya nggak sungguh-sungguh, adik-adik. Beda sama Habel waktu memberikan persembahan. Waktu Habel memberikan persembahan, ia memberi dengan sungguh-sungguh karena ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, adik-adik. Dan ternyata Tuhan tidak memperdulikan persembahannya Kain. Ia memperdulikan persembahannya Habel, adik-adik. Setelah itu Kain tiba-tiba berubah, adik-adik. Hatinya menjadi panas, mukanya langsung cemberut. Terus firman Tuhan berkata seperti ini, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah menunggumu di depan pintu. Ia sangat menggoda kamu dan kamu harus berkuasa di atas dosa-dosa itu." Setelah itu Kain pergi dan ia berkata gini ke adiknya, "Ayo kita pergi ke padang." Dia mengajak si Habel nih, adik-adik. Mereka berdua pergi ke padang. Setelah sampai di padang, tiba-tiba Kain memukul adiknya dan membunuh adiknya, adik-adik. Wah, Tuhan bertanya kepada Kain, "Kain, di manakah Habel adikmu itu?" Dan Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Lalu firman Tuhan berkata, "Apa yang telah kau perbuat? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka terkutuklah engkau. Engkau akan terbuang jauh. Apapun yang kamu hasilkan dari tanah itu tidak akan sepenuhnya memberikan hasil kepada kamu. Dan engkau akan menjadi pengembara di bumi." Lalu Kain pergi, adik-adik, dan ia menetap di tanah Nod. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel
menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, setelah dengar cerita tentang Kain dan Habel, kira-kira pelajaran apa sih yang kita dapatkan dari cerita ini adik-adik? Ada 2 poin. Yang pertama, sikap dalam memberikan persembahan itu lebih penting dari jumlah persembahannya. Betul sekali. Jadi seperti cerita tadi adik-adik, waktu Kain memberi, ia sikapnya tidak sungguh-sungguh, tidak sepenuhnya mencintai Tuhan, tapi beda sama Habel. Waktu Habel memberikan persembahan, hatinya sungguh-sungguh, hatinya mencintai Tuhan. Jadi Tuhan memperdulikan persembahannya Habel adik-adik. Jadi waktu adik-adik memberikan persembahan, walaupun adik-adik memberinya banyak, tapi hatinya nggak sungguh-sungguh mencintai Tuhan, Tuhan nggak peduli loh sama persembahan itu. Karena Tuhan sudah punya semuanya adik-adik. Jadi yang Tuhan mau saat adik-adik memberikan persembahan harus dengan hati yang sungguh-sungguh. Oke. Poin yang kedua, mari datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Sama nih kayak adik-adik kalau misalnya ikut ibadah bawa persembahan, itu artinya adik-adik datang tidak dengan tangan yang hampa. Tapi pasti adik-adik nanya, "Kak, persembahannya buat siapa sih? Kan Tuhan udah punya semuanya. Persembahannya buat gereja ya." Betul adik-adik, persembahan itu untuk gereja. Untuk gereja melakukan dan melayani jemaat-jemaatnya gereja, dan untuk pertumbuhan jemaat-jemaatnya gereja adik-adik. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang memberi, ia akan menerima. Dan siapa yang menabur, ia akan menuai. Amin. Oke, ayat hafalan kita hari ini yaitu Ibrani 11 ayat 4. Kita baca sama-sama ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu. Ya adik-adik, jadi ingat,
cerita kakak hari ini tentang Kain dan Habel. Jadi sikap adik-adik saat memberi, percuma loh adik-adik kalau adik-adik memberinya banyak tapi sikapnya tidak baik, sikapnya setengah-setengah, nggak sungguh-sungguh. Ketika adik memberikan persembahan dengan hati yang sungguh-sungguh, itu menjadikan adik-adik anak-anak yang berintegritas. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus dalam surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang ajar setiap kami Tuhan, ketika kami memberikan persembahan, sikap kami saat memberi, kami mau sungguh-sungguh memberi, tidak dengan setengah hati, kami mau memberikan dengan sepenuh hati. Dan ketika kami datang ke tempat Tuhan, kami membawa sesuatu Tuhan, kami datang tidak dengan tangan yang hampa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin kehidupan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik sama-sama katakan, amin. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bait Allah. Di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di Bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Shalom teman-teman. Sekarang sudah waktunya kita untuk memberikan persembahan. Sebelum memberi persembahan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu yang ada di bumi. Tuhan, ajari kami juga agar kami bisa memberi persembahan dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, bisa memberitahu papa mamanya untuk memberikan persembahan ke rekening di bawah ini. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, tantangan berhadiah. Tantangan berhadiah kali ini adalah membuat video deklarasi Pentakosta yang ketiga. Buat yang bagus ya, dengan gerakan yang sesuai. Bagi yang mengirimkan video akan mendapatkan hadiah yang menarik.
Ditunggu videonya ya. Jangan lupa kirimkan videonya ke WA 0818 897 160. Dadah, God bless you. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah hari ini, mari kita naikkan satu pujian syukur kita kepada Tuhan dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Adik-adik dan juga orang tua di rumah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik terimalah segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya